Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di YouTube Revival Fire City dengan program News from the Future. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan prophetic insight dari IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita akan dengarkan apa sih makna prophetic pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Dan dengan tema apa IKN ini saudara, yaitu Possessing the Promised Land, atau kita akan menguasai tanah perjanjian kita. Saudara, sebelum mulai saya akan mengawali dengan hal seperti ini. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesifik, sesuatu yang unik berdasarkan rencananya. God has the appointed in His plan. Maksudnya apa saudara? Tuhan, yang pertama, Tuhan punya waktu yang Dia tetapkan secara khusus. Artinya nggak ada waktu di dunia ini yang terjadi karena kebetulan. Dan nggak ada waktu di dunia ini yang terjadi tanpa diatur oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang semua waktu sama aja, semua waktu itu sama aja, itu harus kita pelajari lebih lanjut. Karena semua waktu sama, rahmat dan anugerah Tuhan sama. Tapi semua waktu punya makna yang berbeda. Semua waktu punya pesan profetik yang berbeda. Contohnya, kenapa Tuhan menciptakan di hari manusia di hari ke-6? Kenapa hari ke-7 harus ada perhentian? Kenapa Tuhan menciptakan di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6? Kenapa enggak Tuhan ciptain dalam satu hari aja semua? Karena Tuhan punya waktu-waktu tersendiri. Kenapa harus ada Purim di bulan Adar? Kenapa harus ada Paskah ketika bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir? Kenapa tembok Yeriko harus runtuh ketika dipimpin oleh Yosua? Kenapa dan kenapa semua hanya Tuhan yang tahu alasan sebenarnya. Tapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya musim. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan memiliki orang-orang yang Dia tetapkan. Semua manusia dicintai Tuhan, amin. Semua manusia berharga, yes, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih secara khusus, ada orang tertentu yang Tuhan angkat secara khusus untuk menjadi orang-orang yang memiliki perkenanan yang luar biasa. Seperti contoh, Tuhan pilih Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan pilih Joshua pengganti Musa untuk bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Tuhan pilih Elia, Tuhan pilih 12 rasul, Tuhan pilih nabi-nabi, Tuhan pilih orang-orang tertentu sesuai apa yang Tuhan mau. Selanjutnya, Tuhan punya tempat-tempat khusus. Tidak semua tempat punya makna yang sama. Tuhan gak pernah yang namanya tempat Jakarta sama Bandung, Cipanas sama dengan Cianjur atau apapun itu tempatnya. Tuhan punya rencana atas masing-masing tempat. Tuhan punya divine purpose atas masing-masing tempat. Contoh ada di Bethel. Ketika waktu itu Yakub dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, surga terbuka. Ada Muria, ada Yerusalem, ada Golgota, ada yang namanya Gunung Tabor. Semua tempat itu punya yang namanya pesan profetik tersendiri. Tuhan pilih tempat-tempat khusus, gak sembarangan tempat. Karena setiap tempat punya maknanya. Artinya apa sih saudara? Kenapa saya tadi bilang tentang waktu, tentang orang, tentang tempat? Artinya kita harus belajar bahwa melalui ketetapan-ketetapan itu Tuhan mau membicarakan agendanya dan rencananya kepada kita. Selama Tuhan Yesus hidup, Dia selalu berbicara perumpamaan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan menyembunyikan segala sesuatu. Karena hanya dengan perumpamaan Tuhan hanya membongkar maknanya kepada orang-orang yang dipilihnya. Bapak Ibu ingat waktu itu di perjanjian baru Tuhan banyak sekali pakai perumpamaan. Karena Tuhan mau menyembunyikan buat orang-orang yang gak kenal Tuhan, tapi Tuhan menyingkapkannya rahasia kerajaan surga kepada orang yang mencari Dia dan orang-orang yang dipilih olehnya. Amin saudara. Langsung kita masuk ke dalam intinya. Kapan IKN itu dimulai? Kapan Ibu Kota Nusantara itu dimulai? Saya akan research dari sejarahnya. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota itu pada tanggal 29 Agustus 2019. Kalau berdasarkan kalender Ibrani itu di tanggal 28 Av tahun 5779. Bapak bisa buka kembali pewahyuan mengenai Ayuntet. Itulah Ayuntet. Ini berbicara, Ayuntet itu berbicara mata, berbicara rahim, juga wadah anggur yang baru. Bapak Ibu lihat, itu selaras. Itu selaras dengan Presiden Jokowi mendapat visi untuk membuat kantung anggur yang baru agar Indonesia bisa menerima pencurahan anggur yang baru, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Selanjutnya, undang-undang disahkan dan pembangunan dimulai serta pelantikan pejabat otorita tepat pada dekade Payback. Bapak Ibu ingat, jadi kalau kita perhatikan sejarah itu ada maknanya dan ada pesan Tuhannya. P berbicara ketika Musa dipanggil untuk membebaskan Israel dari Mesir. Dan ketika itu juga lahirlah sebuah negara.
IKN adalah tanda profetik dari Exodus atau keluaran buat Indonesia dan lahirnya transformasi di negeri ini. Artinya ketika IKN muncul, percayalah kita akan mengalami Exodus, kita mengalami transformasi. P berbicara mulut. Artinya IKN akan menjadi suara untuk bangsa-bangsa, suara buat Indonesia dan juga untuk bangsa-bangsa di luar Indonesia. Beth berbicara rumah dan IKN dibangun saat Beth. Indonesia sedang berjalan untuk menapaki tanah perjanjiannya. Apakah engkau siap? Apakah kita siap memasuki fase yang baru? Apakah kita siap untuk berjalan menapaki perjanjian Tuhan? Amin, saudara. Lalu pertanyaannya, why we must move? Kenapa kita harus pindah? Kenapa kita harus bergerak? Yang pertama sudah pasti karena untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek serta kepadatan Pulau Jawa. Ingat saudara, ini berbicara about sharing of power to start the destiny of the land. Ini tentang perluasan wilayah, tentang pembagian kekuasaan, tentang bagaimana Tuhan mau menunjuk destiny atas sebuah pulau, atas sebuah kota, atas sebuah bangsa. Selanjutnya berbicara juga tentang ancaman bencana alam. Kita tahu bahwa Kalimantan termasuk pulau yang stabil, lebih stabil dibanding pulau-pulau lain. Dan supaya tidak terjadi goncangan dan juga ada pemerataan ekonomi, ada distribution of wealth. Jadi pemerataan itu akan segera terjadi. Kalau dulu yang hanya fokus hanya di Pulau Jawa, hanya fokus mata terhadap Pulau Jawa, mulai sekarang ada pemerataan, ada distribusi dari kekayaan, distribusi dari segala sesuatu di bangsa ini. Selanjutnya, kenapa kita harus pindah? From Java to Indonesia. Artinya from Teknon to Hios. Dari yang Jawa, dari yang anak menjadi keputraan. Dari yang kita hanya fokusnya ke Jawa, kita fokus ke Indonesia, kepada Nusantara. Dan ini waktunya untuk Indonesia menapaki destininya. Dan selanjutnya, kenapa kita harus pindah? Karena kita akan membangun kota yang smart, green, and modern. Ini waktunya kita akan deal with the future. Kita akan bersalaman dengan masa depan dan mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Where is the new IKN? Di manakah IKN yang baru? Di manakah ibu kota Nusantara yang baru? Kita tahu IKN itu dibangun di Kalimantan Timur. Berdasarkan peta Indonesia, Kalimantan Timur termasuk salah satu titik tengah daripada negara Indonesia. Di tengah-tengah Indonesia, saudara. Artinya Kalimantan Timur atau IKN ini akan menjadi bridge for the diversity yang ada di Indonesia. Ini merupakan jembatan dari keanekaragaman yang ada di Indonesia yang bisa menengahi semua, yang bisa mencakup semua. Dan tepatnya ada di Kabupaten Kutai. Bapak Ibu ingat, Kutai adalah adalah kabupaten daerah di mana itu terdapat dulu kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Kutai kerajaan tertua, the first kingdom di Indonesia. Kerajaan Kutai, Bapak Ibu pasti masih ingat ya pelajaran sejarah. Apa artinya saudara? Ini artinya Indonesia akan back to the root and unlocking the memory of the future. Indonesia akan kembali ke akarnya dan akan membuka setiap memori masa depan di mana Indonesia pernah mengalami kejayaan, Indonesia pernah mengalami kelimpahan yang luar biasa. Haleluya. Dan daerahnya di Penajam Utara adalah kabupaten termuda kedua. Artinya Tuhan sedang mau membuat yang terlupakan akan diingat, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ini waktunya Tuhan lagi bangkitkan, akan terjadi suatu perubahan yang signifikan yang akan terjadi di Indonesia. Lalu, apa arti di balik nama tersebut? What is the meaning behind the name? Dari IKN itu sendiri apa artinya saudara? Dari 80 nama yang dipilih adalah Nusantara sebagai nama IKN. Nusantara pertama didengungkan pada abad ke-14 di kerajaan Majapahit, di mana di sana Majapahit berhasil menyatukan setiap kerajaan, bahkan Panji Majapahit bisa berkibar di bangsa-bangsa lain, saudara. Ingat di masa itu Majapahit di Indonesia, tapi ketika ada yang namanya menjadi Nusantara, di situ ada kesatuan di Indonesia, bahkan nama Indonesia terkenal sampai ke bangsa-bangsa. Nusantara terucap dari seorang patih bernama Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Dan ini artinya apa saudara? Akan bangkitnya orang-orang, generasi-generasi patriot-patriot Tuhan buat bangsa Indonesia. Akan bangkit the faceless generation, orang-orang yang berdiri untuk kesatuan Nusantara, untuk kesatuan Indonesia. Haleluya. Nama yang di Nusantara juga adalah nama yang dideklarasikan sebagai alternatif dari Hindia Belanda. Saudara ingat, the first identity not as a slave. Kata identitas pertama Indonesia sebagai Nusantara, dia bukan menunjukkan Indonesia sebagai budak, bukan menunjukkan bahwa Indonesia terjajah, tapi menunjukkan bahwa Indonesia dengan kata lain dari Hindia Belanda, itulah Nusantara. Jadi percaya saudara, Indonesia akan kembali ke identitasnya. Indonesia bukan budak, Indonesia bukan negara terjajah, Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan terkenal sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus.
Lalu selanjutnya kita lihat di IKN, siapa saja orang-orang yang terpilih buat IKN. Kita tahu ada Pak Bambang Susantono, yaitu Kepala IKN. Kita tahu bahwa Pak Bambang itu adalah Specialist of Transportation. Artinya saudara, makna profetiknya akan ada pergerakan transportasi yang luar biasa Indonesia, akan ada percepatan, akan ada kegerakan yang luar biasa. Transportation berbicara acceleration, berbicara percepatan, berbicara mobilisasi. Indonesia tidak akan berdiam lagi, Indonesia akan mengalami banyak mobilisasi. Indonesia akan bergerak menuju masa depan yang penuh harapan. Dan selanjutnya wakil IKN ada Bapak Doni Raharjo, itu dari Sinarmas Property. Ini waktunya Indonesia akan mulai maju di bidang properti, akan banyak pembangunan, akan banyak daerah-daerah yang sunyi dikembangkan, dibangkitkan, tidak lagi daerah-daerah tertinggal dan daerah-daerah yang miskin, tapi semua akan mengalami kebangunan, semua akan mengalami kelimpahan, semua akan mengalami new property, akan mengalami properti-properti yang baru dalam hidup mereka. Amin, saudara. Dan makna selanjutnya apa yang ada di IKN? Jepang mundur dari investor IKN dan digantikan dengan Timur Tengah Arab dan Uni Emirates Arab. Saudara, artinya apa? Ishak dan Ismail akan menyembah Yeshua HaMashiach. Ya, salah satu yang mendukung pembangunan ini dari Timur Tengah, Middle East. Kita tahu bahwa Middle East adalah daerah yang akan Tuhan sedang bangkitkan, revival yang akan terjadi. Artinya Indonesia, di mana Indonesia dengan penduduknya orang-orang Kedar Nebayot akan dipulihkan. Ishak dan Ismail akan menyembah Yeshua HaMashiach. Transformasi pasti terjadi di Indonesia. Haleluya. Amin, saudara. Lalu bagaimana IKN ini dimulai? Bagaimana Ibu Kota Nusantara ini dimulai? Semua pemimpin kita lihat di berita kemarin, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya berdiri di titik nol Nusantara. Mereka membawa tanah dan air dari masing-masing daerah. Tanah dan air dimasukkan ke dalam gentong dan itu dicampurkan di titik nol di Ibu Kota Nusantara. Berbicara apa, saudara? Berbicara tanah air Indonesia, berbicara persatuan, berbicara dimulai di titik nol. Indonesia masuk musim yang baru, Indonesia masuk ke new era. Enggak cuma satu kota, satu daerah saja, tapi satu bangsa, seluruh pulau, seluruh provinsi akan mengalami era yang baru, akan mengalami titik nol, mulai kembali dan berjuang kembali bersama-sama. Dan selanjutnya Pak Jokowi dan pemimpin itu bertenda di tahun bed ini di IKN, mereka dengan tenda waktu itu ya. Dan kalau maknanya sama, tenda itu seperti bait, seperti rumah. Artinya pemimpin negara sedang berkemah di IKN waktu-waktu kemarin kita dengar beritanya. Sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kisah bangsa Israel dia mau masuk ke tanah perjanjian, orang Israel berkemah di suatu tenda demi tenda, di pondok demi pondok sampai akhirnya dia masuk ke tanah perjanjian. Bukankah ini prophetic meaning yang sama? Ketika pemimpin kita bertenda, berkemah di IKN, di titik nol, artinya gak lama lagi Indonesia akan masuk ke tanah perjanjian. Gak lama lagi Indonesia akan mendapat setiap penggenapan daripada warisan yang Tuhan berikan buat bangsa Indonesia. Amin, saudara. Dan inilah firman Tuhan buat IKN, buat Ibu Kota Nusantara dari Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin, saudara. Mari kita anak-anak Tuhan terus dukung doa. Kita berdiri buat Indonesia. Ketika ada pemindahan ibu kota, kita dukung dalam doa. Kita percaya bahwa Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Transformasi Indonesia terjadi, revival Indonesia terjadi, lawatan yang maha dahsyat terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menonton tayangan YouTube ini. Akhir kata, saya Rara Siahaan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.